Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di channelnya MK Production Muda Kreatif dan Media Media Keempat. Nah, perkenalkan, nama aku Fadli dan di depan aku ada Malindo Karmando sebagai co-host. ya. Co-host. Nah, nanti kita bakal ulik-ulik nih Malindo Karmando ini apa dan sama narasumber yang bakal kita datangin. Nah, sebelum kita memanggil narasumber, Siap. media kreatif atau media kampar ini apa nih, Nando? Salah satu wadah apa ini? Media Kampar ini Maiwan, dan media kreatif ini adalah di sini tempat kita menyuarakan dalam bertajuk tema berkarya tanpa narkoba. Maka dari itu kita mengundang orang yang berpotensi dan orang-orang yang sangat berpengaruh dan bisa menjadi sebagai panutan kita agar kita mendapatkan wejangan ataupun arahan ataupun solusi dari narasumber yang kita undang. Apalagi di saat hari ini tayangan perdana kita media kreatif Dan media kampar mengundang salah sosok orang yang sangat-sangat menjadi panutan, power of the power. Berarti ini tayangan spesial ya, tayangan Wow. perdana terus spesial ngundang narasumber yang Betul. wah, Sangat keren, luar biasa. aku juga nggak sabar nih buat ketemu beliau nih. Dan kami pun dari media kreatif ini ada Om Iwan sebagai preman pensiun, artis. Aduh, sangat luar biasa teman-teman. Terima kasih supportnya, Bang. Terus MK ini juga kita support sama Molek, Ya. Albawangi, sama Kampung Musisi. Kampung Musisi. Eh, Borneo Waterpark. Borneo Waterpark. Semua sudah support sama MK dan mudah-mudahan tayangan perdana ini jalan lancar, terus kedepannya juga semakin lancar ya. Amin. Mudah-mudahan bisa mengundang narasumber yang bisa memberikan dampak yang positif terhadap kita. Langsung aja kita panggil Siap. beliau ya. Siap. Kita Silakan masuk. masuk, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh, siap. Silakan duduk nih. Ya, makasih. Aduh, nyaman ya. Alhamdulillah. Sederhana. Soalnya ini kan tayangan perdana. Tayangan perdana. Yang penting nyaman tempatnya dan nyaman hatinya. Amin. Berarti kan itu ya. Ya. Oke. Kalau boleh, kalau bisa kita panggil Ibu, Umi, atau Bunda atau gimana? Yang enaknya aja. Kalau mau panggil Umi boleh, karena anak-anak saya juga manggil Umi. Panggil Ibu juga boleh. Panggil kakak lebih boleh. Biar kelihatan lebih muda. Menolak untuk tua nih. Menolak untuk tua, karena tua itu pasti. Betul. Sekarang jiwa kita Jiwa. yang harus lebih muda. Jiwanya harus Bener muda gak? terus ya, Bu. Siap. Karena power of the power. Semangat muda. Semangat kan? Iya. Berarti kita untuk menghargai Iya. Fadli panggil Umi ya. Siap, Fadli. Kami Mas pun Fadli. dari Karang Taruna Umi, Malindo memanggil Umi. Siap. Karena bahasa di awal yang kami dapat untuk pengenalan mencari tahu sosok Umi itu dari Ombeng. Oh, Ombeng ya. Ombeng terus Kampung Musisi. Kampung Musisi. Terus Umi gini, ketua Umi gini. Ya. Udah. Ya, Ya. udah terpola juga Iya, ya pikiran iya. bahwa panggilannya Umi. Umi, Silakan. gitu. Karena sama dengan anak-anak saya panggilnya Umi. Iya. Itu ya Mas Fadli ya. Umi boleh diperkenalkan dulu Umi ini siapa, Oke. terus apa? Sehari-hari sebagai apa gitu ya. Sehari-hari sebagai kegiatannya biar apa. Teman-teman yang nonton juga pada tahu. Ikut Mas Fadli jadi grogi ya. Ini Umi jauh-jauh loh datang dari Jakarta ke sini. Iya. Masya Sebuah Allah. kebanggaan Alhamdulillah. sekali. Benar. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih bahwa podcast hari ini bersama dengan anak muda Malindo ya, bersama dengan Fadli. Hari ini Allah kasih kesempatan. Amin. Karena memang saya baru datang dari Jakarta nih kemarin, itu pun delay 2,5 jam. Jadi sampainya malam di Pekanbaru. Jadi saya ucapkan terima kasih bisa diundang, bisa ikut bersama di podcast ini. Terus selanjutnya ya kalau perkenalan kata orang tak kenal maka tak sayang ya Mas. Betul, Umi. Ya. Betul.
tak sayang maka tak cinta ya. Betul, Mi. Kalau udah pemilu udah bahaya lagi. Kan iya kan ya. Siap, siap. Jadi saya kalau nama lengkapnya namanya sebenarnya singkat aja Miss Harti. Kalau nama lengkapnya Dr. Haja Miss Harti SAG MSI. Jadi saya putri bungsu dari almarhumah Ibunda Dr. Haja Maimanah Umar. Jadi Ibunda ini 3 periode menjadi anggota DPD RI. Jadi sejak DPD ada jadi Malindo. Jadi kalau dalam tata negara kita itu amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 itu sudah mengamanatkan bahwa yang dulu utusan daerah, yang dulu utusan golongan di dalam fraksinya partai di dalam fraksi di DPR RI itu dijadikan satu lembaga baru yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi Dewan Perwakilan Daerah ini independen, tidak berpartai. Tapi pemilihannya itu dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah. Jadi berarti satu daerah ini provinsi kah, kota kah? Provinsi. Provinsi. Ya, jadi dapilnya itu 12 kabupaten kota kalau Seriau. Ya. Kalau di Riau karena kita ada 12 kabupaten kota. Jadi di Riau ini dapil untuk DPD RI itu 12 kabupaten kota. Jadi Seriau. Jadi saya melanjutkan estafet perjuangan Ibu. Ibunda 3 periode pada saat 2004 sampai 2019 beliau menjadi anggota DPD. Tahun 2019 beliau nggak maju dan beliau menyampaikan kepada kami, kepada saya putrinya bahwa Riau ini butuh orang-orang yang punya kekuatan dan punya energi untuk kita. Gitu. Dan beliau ternyata sudah kaderkan saya putri bungsunya untuk estafet melanjutkan perjuangan beliau di DPD RI dan alhamdulillah ya berkat ridho ya, berkat ridho, berkat restu, berkat doa orang tua, doa keluarga, tentu suami, anak-anak karena kita seorang istri ya. Karena kita tidak boleh mengabaikan bahwa saya ibu dari anak-anak saya, betul, istri dari suami. Jadi kalau kita keluar, kalau kita mengadakan kegiatan apapun, kita mesti restu lah ya, minta izin sama suami. Dan saya sangat merasakan bahwa ridho dan restu itulah membawa ruang ya, terbuka jalan Allah berikan gitu ya, berikan kemudahan untuk perjalanan melanjutkan estafet perjuangan Ibunda. Dan ini adalah catatan sejarah di DPD RI bahwa dari orang tua langsung turun kepada anaknya itu baru sejarah Ibunda Dr. Haja Maimanah Umar. Itu di Indonesia atau di Riau? Di Indonesia. Jadi catatan di DPD RI-nya. Jadi ternyata orang Riau itu punya visioner ya ternyata kan gitu ya. Jadi Ibunda tuh ternyata visioner. Dia memikirkan bahwa wah ini DPD independen yang tidak kalau partai kan kita tahu bahwa itu adalah perkaderan ya. Jadi organisasi kader. Kalau DPD kan tidak organisasi kader, tapi itu dilakukan oleh seorang Ibunda Dr. Haja Maimanah Umar dan itu adalah orang Riau, lebihnya lagi orang Teratak Bulu Kampar. Berarti perjuangannya lebih berat ketimbang kita masuk ke fraksi. Kalau perjuangannya dikatakan begitu berat ya semua perjuangan pasti berat. Ya nggak ada yang mudah, pasti berat. Tapi Allah tidak diam. Allah melihat kalau kita berjuang, Allah akan lihat sejauh mana perjuangan kita. Nah itu makanya dikatakan bahwa berusahalah, berikhtiarlah. Ikhtiar itu apa? Berusaha, setelah itu berdoa, serahkan pada Allah yang maha menentukan. Jadi kalau dibilang berat ya karena wilayah kita berat. Wilayah kita 12 kabupaten kota Seriau. Jadi kalau Mas Fadli udah keliling Riau belum? Alhamdulillah sudah hampir semua. Sudah sampai belum ke Temilahan? Rengat. Itu Inhu. Nah, kalau Temilahannya ke sana lagi dari Rengat. Jadi ada beberapa daerah yang memang medannya itu tidak sama dengan daerah yang lain. Jadi yang kalau daerah yang lain itu kan kita tempuh dengan jalan darat. Tapi kalau ini daerah ini dia berpulau-pulau. Jadi kalau di Indragiri Hilir itu di Temilahan itu disebut dengan parit. Jadi parit-parit. Nah, kalau parit-parit itu bisa diaksesnya itu pakai jembatan gitu ya, dihubungkan dengan jembatan itu masih enak, masih bisa kita pakai darat. Ini nggak bisa. Jadi kita harus naik kempang namanya. Di situ kempang kapal namanya. Kapal sama dengan di Meranti. Meranti begitu juga. Meranti juga kempang namanya.
Nah, jadi kita harus pakai kempang sehingga itu yang membuat akses kita sasaran kita untuk cepat sampai ke tempat tujuan itu agak lebih lama. Nah, jadi medannya yang berbeda saya pikir. Tugas seorang DPD MPRI ini apa sih Umi? Kalau boleh tahu. Ya, jadi DPD tadi saya sudah sampaikan karena perubahan ya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 45. Mengapa tuh yang dari tadinya fraksi sekarang jadi satu lembaga baru DPD RI? Jadi ternyata pada saat masih di fraksi kita melihat bahwa pembangunan di Indonesia ini nggak merata. Jadi nggak merata. Jawa, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Jadi DPD ini adanya untuk supaya menyeimbangkan pembangunan itu. Nah, meratakan pembangunan itu. Jadi kita fokus pada daerahnya. Nah, kalau kita DPR RI ada juga dari partai politik. Ya DPR RI juga dari daerah Bu Mis. Kalau Riau hanya terbagi 2 dapil. Otomatis dapil yang menjadi daerah pemilihan itu yang dikuasainya dan itu wajib harus dibangunnya. Nah, baikkah itu kalau ini dana pokirnya misalnya, dana aspirasi misalnya kalau di DPR RI gitu ya, ataupun perjuangan-perjuangan untuk pembangunannya khusus. Jadi bagi 2. Kalau DPD dia memang murni untuk daerahnya. Nah, jadi tidak terbagi. Nah, jadi oleh sebab itu untuk meratakan pembangunan ini lebih kepada tidak sentralistik hanya di Jawa, di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat seperti kita Sumatera ini, nah itu menjadi perjuangan-perjuangan kami di DPD RI. Apalagi perjuangan kita di DPD RI karena DPD ini adalah lembaga yang merupakan representasi dari daerah, maka kita berjuang bagaimana supaya perimbangan keuangan pusat dan daerah itu bisa didapatkan oleh daerah kita. Dibawa pulang ke provinsi kita. Dan alhamdulillah dalam perjalanan saya menjadi anggota DPD, karena salah satu tugas anggota DPD itu adalah membuat undang-undang, merubah undang-undang legislasi namanya. Di situ saya 2 tahun tuh menjadi anggota Komite 4. Komite 4. Komite 4 itu kita kan ada 4 orang nih anggota DPD. Jadi maaf nih, Seriau ini berapa orang anggota DPD ini? Karena DPD itu mewakili wilayah, jadi kalau di Amerika itu ya negara bagian gitu ya. Jadi senator gitu ya Mas Fadli ya. Nah, jadi senator gitu. Jadi karena kita ini perwakilan dari wilayahnya itu yang kita kenal dengan provinsi, maka semua provinsi, baik jumlah penduduknya banyak maupun sedikit, hanya 4 orang. Sama. Jadi sama nih. Jadi kita yang Riau ini jumlah penduduknya lebih kurang 5 juta, hampir sama nih dengan DKI Jakarta yang ratusan juta atau Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Jadi sama. Tetap 4 ya Umi? Tetap 4, hanya 4. Dari 4 orang anggota DPD ini terbagi menjadi 4 komite. Nah, jadi komite kami juga ada 4. Komite 1, komite 2, komite 3 dan komite 4. Karena legislasi dan saya melihat bagaimana Riau yang sangat kaya ini, maka 2 tahun pertama saya mengambil di Komite 4. Komite 4 itu terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi mengapa kok kita ambil itu? Karena tadi ya, saya betul-betul berjalan nih. Jadi kalau Mas Fadli itu sampai Inhu ya baru ya. Jadi kalau kita di Pekanbaru nih Mas, kita jalan kalau sampai ke Inhil tadi, jalan dari Pekanbaru, habis itu lanjut kita ke Pelelawan gitu-gitu, kita lihat sawit hamparan ribuan hektar sawit. Habis itu lanjut kita ke Inhu, ke Taluk Kuantan, kita lihat banyak karet. Dan lanjut lagi ke Tembilahan, ke Indragiri Hilir, kita lihat begitu banyak kopra. Tapi apakah sumber daya perkebunan ini bisa berdampak kepada kita masyarakat Riau? Ternyata kan enggak. Orang bilang di Riau ini di bawah buminya minyak, di atasnya minyak, tetapi masyarakatnya gosong. Kepanasan. Nah, jadi itu yang menjadi keprihatinan saya karena ibunda dulu juga pernah berjuang untuk Riau mendapatkan otonomi khusus dengan teman-teman tahun 2007, tetapi alhamdulillah kalau otonomi khususnya tidak dapat, tapi alhamdulillah kenaikan terkait dana bagi hasil itu dapat.
Jadi terkait dengan itu, maka dari perkebunan yang banyak tadi ini harus berdampak positif. Kalau kita boleh sebutkan itu berbanding lurus kata orang. Nah, kalau dia kaya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya, mestinya masyarakatnya juga kaya, benar kan ya? Oleh sebab itu di Komite 4 kami menggeluti terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di situ kita melihat bahwa ternyata bagaimana pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil kepada kita Riau dan daerah-daerah yang lain tanpa adanya guidance, tanpa adanya aturan. Aturan itu dari mana? Dari undang-undang. Oleh sebab itu, kita tahun 2020 kita mulai menggesa untuk supaya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dirubah, direvisi. Nah, mengapa direvisi? Supaya kita bisa memasukkan dana bagi hasil tadi. Dan alhamdulillah undang-undang itu sudah disahkan. Saya masuk dalam tim kerjanya nih. Dalam 7 orang ya, salah satu tim kerja untuk membahas undang-undang revisi nomor 33 tahun 2004 itu. Di situ sudah kita masukkan daerah penghasil mendapatkan dana bagi hasil yang berkeadilan gitu. Kan apa ya, sampai saat ini kan kita belum menemukan nih titik kesejahteraan masyarakat itu sampai di mana gitu kan, ya, dari penghasilan dan segala Betul. macam. Terus apa lagi ya, selain perkebunan tadi, Ya. tentu permasalahan yang ada di masyarakat ini sangat banyak. Benar. Dari Salah satu, sosialnya, ya. dari penghasilan segala macam. Nah, salah Betul. satunya nih Ya. yang bakal ungkit ini. Oh, ya. Anak-anak muda sekarang ini kan apa ya, ya karena media sosial sangat berkembang, sangat liar ya, Bu Umi. Iya. Mereka tuh lebih apa ya, larinya ke narkoba. Oke. macam. Iya. Itu ada apa ya, ada perhatian nggak dari pemerintah Iya. untuk memperbaiki generasi kita, Iya. generasi muda kita. Ya, baik. Jadi pemerintah sebenarnya melakukan pembangunan. Jadi APBD, APBN yang kita lakukan itu pembangunannya terkait dengan 2 hal. Yang pertama, pembangunan fisik. Itulah infrastruktur. Ya. Jadi bangun jalan, bangun sekolah, bangun puskesmas, Ya. bangun semua itu. Ya. Pokoknya yang fisik. Yang kedua, pembangunan mental. Jadi terkait dengan pembangunan mental, inilah karakter. Jadi terkait dengan sekarang, tadi disampaikan, ikut gak peran serta pemerintah di dalam bagaimana membangun karakter ini gitu ya. Tentu pemerintah sangat berperan ya, sangat ikut memberikan kebijakan-kebijakan. Yang pertama sekarang juga kurikulumnya. Kurikulum kan sudah kurikulum berkarakter. Artinya apa? Anak-anak ini selalu didekatkan sekarang. Yang pertama, karakter itu lebih identik kepada jiwa, kepada kepribadian. Nah, bagaimana pribadi yang baik? Ya, kalau kita orang Islam tentu yang dekat, ya, dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah, beribadah. Ingat bahwa yang kita lihat terbatas dengan pandangan kita, tapi Allah akan melihat dan tidak ada batasnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah tumbuhkan rasa karakter itu, rasa iman yang baik, rasa bahwa Allah itu akan melihat kita, ya semua orang akan melakukan kebaikan gitu, semua orang akan takut melakukan kesalahan kan gitu ya. Kalau manusia mah bisa nggak lihat. Kita di gua terus kita ngapain di gua gitu, orang nggak lihat gitu ya, tapi kalau Allah pasti melihat gitu. Yang di atas pasti melihat ini ya. Jadi itu kurikulum kita sudah seperti itu sekarang. Terus yang kedua, sekarang juga kalau di Riau gitu ya, terus di Kampar juga ya, sudah mulai ditumbuh kembangkan bagaimana anak-anak kita ini dekat kepada kitab sucinya. Nah, jadi misalnya kalau umat Islam ya dekat kepada Al-Quran, maka tumbuhlah rumah-rumah tahfiz, tumbuhlah program pemerintah maghrib mengaji misalnya. Itu kan bagian dari kebijakan-kebijakan yang positif, yang baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai dia punya waktu luang yang begitu banyak tanpa dikontrol sehingga dia lari ke narkoba. Nah, kita kan nggak mau yang begitu. Dan saya alhamdulillah ketemu nih sama Om Ibeng. Benar, saya ketemu sama Om Ibeng, anak muda yang punya kreativitas tinggi, yang mau melakukan inovasi-inovasi untuk supaya generasi muda. Jadi
dia turun ke kampung-kampung. Betul. Jadi bukan orang kampung dibawanya ke kota, bukan. Benar. Betul. Jadi dia turun ke kampung dan saya turun masalahnya. Saya turun itu di Simpang 2, Betul. desa Simpang Tahu. 2. Saya turun di beberapa desa, saya turun bersama dengan mereka dan saya melihat oh, ini caranya. Karena anak sekarang kan suka misalnya dia suka sepak bola Betul. misalnya, diadakan mini soccer ya, seperti yang betul. dipantau Di Pandau kemarin. kemarin, ya. Habis itu anak muda ini suka dengan musik Betul. misalnya, dia gandeng anak-anak muda ini ikut drum, ikut musik. Betul. Itu kan sangat luar biasa positif ya, Iya, Mi. yang seperti itu. Dan saya secara pribadi memberikan apresiasi memang kepada anak muda yang tergabung dalam kampung musisi ya, yang berjuang tanpa narkoba. Iya. Nah, jadi ini slogan-slogan positif ya, karena berjuang tanpa berkarya tanpa narkoba. Nah, jadi begitu. Terkadang kan Umi kayak ini Malindo Karmando Ya. sebagai ketua pemuda Karang Taruna Ya. Siahulu Siahulu ya. ikut support lah Benar. Om Ibeng kampung Ya. musisi untuk menyorakkan nih berkarya Ya. tanpa narkoba. Ya. Cuma kan perjuangan kami ini kan kadang ada ya keluh kesahnya Keluh lah kesah, Umi. ya. Apakah sempat berpikir juga kemarin ini pemerintah Peduli nggak? peduli nggak ya sama apa yang kita lakukan gitu loh. Iya, iya, Sementara kan niat kita ini udah baik nih. Udah baik. Iya, Bahkan iya. ada beberapa teman-teman dari kita yang udah kita bina lah Dibina. di Karang Taruna Di ini. Karang Taruna. Oke. Ya nggak beberapa banyak lah ya. Lumayan. Tapi salah satu contohnya itu yang nampak dan terlihat tuh Kita arahkan kita dia. arahkan dan alhamdulillah adik ini kita bina di Karang Taruna dan kampung musisi. Ya. Kami bekerja sama dan kampung musisi. Adik ini dahulunya storynya 2 tahun setengah memakai sabu-sabu Oke. nih. Oh, iya. 2 tahun setengah memakai sabu-sabu. Setelah digembleng oleh Om Beng Iya. dan kita support habis. Iya. Alhamdulillah adik ini dia memiliki produk nih, Oh. kreatif. Mungkin ini ini produknya, Umi. Oh, ini produk, ya? ya ini Oh. produknya Umi, sabun Masya cuci piring. Allah. Oh, sabun cuci piring. Ya, jadi mulai Oke. mulai mulai. kalau dibaca tuh mulai. Mole. Mole. Ya. Mole cantik. Ya. Nah, Boleh ya. jadi Oke. beliau ini punya ide lah untuk membuat satu produk dan disupport lah sama kami. Wah, Iya, iya. idenya bagus nih. Ya. Dan kami pun disupport habis juga dengan Alba Wangi Umi. Oh. Om Alpa. Sabun ya? Ini Parfum. Oh, parfum. Apapun Oh, kegiatan Alba. apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh kampung musisi dan Karang Taruna, Ya. beliau ini selalu support. Ya, ya. Walau dalam berbentuk barang apapun itu, Ya. beliau support. Support, Dan ya. ini Oh, dan isi-isinya- tenaga pemikiran aduh. Isi-isinya Iya, iya. anak muda semua. Semua Umi. kami di Yang sekarang ini, mencoba Mi, untuk anak-anak muda semua. Iya. Wah, Karang Taruna lagi. Karang ya kan? Taruna. Oh, luar biasa. Mungkin kalau Tetap Umi- semangat ya Malindo ya. Bisa kita Ini- panggil anaknya, Bang. Biar Wah. terlihat nyata itu. ada itu. Nanti ya, nanti Ada ya. anak-anak Nanti mudanya ada, ya? ada. Oh, siap. Ada. Dan kita juga nanti bakal support Ya. Nando juga ini. Ya, Malindo ya. Tapi memang betul. Jadi anak muda ini harus action ya. Siap. Jadi kata orang nggak NATO, no action talk only. Oh, NATO, ya. no action, Ya, talk talk only. Talk Jadi only. tidak no action nggak ada buat apa-apa, hanya ngomong Hanya doang. Betul, Mi. doang. Alhamdulillah untung kita undang Umi sudah ada bukti langsung nih. Iya. Inilah Mbak Iwan. hasil dari yang Iya. kita Iya. bina. Iya. Siap. Akhirnya ya gitu mereka pun juga sadar akhirnya. Aha. Oh, sudah apa ya menyusahkan keluarga. Benar, Aduh. benar. Bahkan ini Umi Ya, produknya. sempat jual rumah. Oh, Dari Untuk beli narkobanya? efek Iya. terhadap keluarga. Iya. Oh, udah banyak Umi. Sampai Honda. barang-barang. Oh, habis Barang barang-barangnya orang ya? tuanya habis loh, Mi. Ya, jadi terkait dengan ini sebenarnya saya juga membina UMKM. Oh. Jadi UMKM ini nanti kita coba, nanti kita berkolaborasi. Alhamdulillah, Kita alhamdulillah. bantu, kita Alhamdulillah, bantu makasih, Umi. izinnya. Amin. Jadi kami membantu pengizinan LIB.
nomor induk berusaha. Jadi kita bantu nih. Kalau memang belum punya, kan biasanya UMKM itu kan dia punya produk, tapi nggak punya izinnya. Jadi betul. kita bantu. Jadi melalui, saya ada koperasi Marwaria Sejahtera, namanya. Melalui koperasi itu nanti bekerja sama-sama kita. Karang Taruna, Kampung Musisi, kita bantu, kita data teman-teman yang punya produk, yang tadi yang mau melakukan perubahan, ya kan perubahan tuh ya. Jadi orang-orang yang melakukan perubahan kita support. Jadi terkait dengan itu tentu kita bantu juga halalnya. Nanti bagaimana dia akan produk ini bisa gampang diterima oleh dijual, dimarketkan. Karena kalau market di pasar-pasar besar, contoh mungkin yang kita lihat Solayan lah, Solayan sekarang yang bermerek itu mereka harus ada izinnya, ada halalnya, ada NIB-nya. Nah, jadi ya BP POM-nya gitu. Jadi itu yang kita bantu untuk supaya teman-teman yang punya usaha ini nggak hanya dia produksi sekali, habis itu nggak laku-laku, nggak produksi lagi. Betul. Kan kita nggak mau seperti itu. Nanti jadi sekarang kita memang sabunnya anak ini Umi, di mana kita acara Karang Taruna setiap desa kita akan berikan kepada bapak-bapak kepala desanya. Betul. Jadi memang kita fokus karena skop kita Kecamatan Siaulu, memang kita berjalan. Kita balik lagi ke masalah narkobanya. Ya. Apakah Umi itu ada niatan nggak untuk membangun panti panti rehabilitasi Riau? Ya. Jadi begini, sebenarnya kalau dikatakan niat ya, ada aja niat ya, karena memang kalau panti ini harus penanganan khusus ya. Betul. Karena kita juga menginginkan bahwa panti rehabilitasi ini tidak hanya kita merehab bahwa yang narkoba itu tidak narkoba lagi, tetapi kita juga merehab mentalnya, merehab bagaimana pola pikirnya, cara pandangnya bahwa yang dilakukannya selama dia menggunakan narkoba itu adalah salah. Tidak hanya salah bagi keluarganya, tapi bagi dirinya. Kan itu merusak. Ya kan? Merusak kesehatannya. Itu kalau orang yang sudah sakau ya, yang orang sudah terbiasa ya dengan narkoba, dia tuh bisa nggak tahu dengan orang lain lagi. Dengan dunia mungkin dia nggak tahu lagi nih. Apalagi dia berempati. Betul. Nggak ada, dia rasa empati itu nggak ada lagi. Dia taunya dia sudah terfata morgana ya, ibaratnya dengan kehidupan dia sendiri. Jadi ini nggak peduli dengan kita sangat prihatin ya dengan kondisi yang seperti ini. Dan terus terang memang gerakan untuk memberantas narkoba ini memang harus selalu digaungkan. Pemerintah bagaimanapun memang sudah melakukan juga, kepolisian ya. Kampung Musisi saya pikir juga bergandengan tangan dengan BNN gitu ya. Betul, dengan lembaga anti narkoba misalnya, kan banyak sebenarnya organisasi-organisasi masyarakat yang ikut bersama menyuarakan bahwa narkoba itu merusak. Tidak hanya dirinya, ekonominya, keluarganya, semua rusak, habis semua. Iya kan? Terkait yang pernyataan Umi tadi, pemerintah atau oknum yang terkait lah yang mendukung untuk memberantas narkoba. Cuma kan beberapa waktu yang lalu tuh kita sempat dengar ada oknum yang terlibat dalam jaringan narkoba yang sangat besar. Betul. Nah, kami tuh gimana ya? Kami ini sebagai masyarakat kecil yang ingin membantu pemerintah lah untuk mencoba membantu teman-teman menyuarakan, tapi melihat kondisi seperti itu jadi lah, ini perjuangan kita ini gimana gitu kan. Sementara kok ada oknum orang besar, oknum aparatur penegak hukum gitu ya, yang terlibat bermain di situ. Jadi itulah PR ya. Tapi kalau saya hanya pesankan kepada anak muda, jangan patah semangat. Betul. Karena masih banyak kok orang baik. Jadi oknum itu artinya pribadi. Jadi pribadi kalau secara institusi tidak sebenarnya.
saya yakin dan percaya bagaimanapun presiden kita hari ini itu tetap memberantas. Mari kita berantas narkoba. Jadi tetap. Jadi baik kepolisiannya, penegak hukumnya itu melakukan itu. Ya tadi ya oknum tadi itu ya orang, segelintir orang ya, yang kita tidak berharap institusinya ikut main di situ. Kalau udah institusinya ikut main, wah ini bahaya ini. Saya sendiri sebagai anggota DPD bertanya langsung nanti kepada menteri, bagaimana ini gitu. Oknum yang memanfaatkan jabatan. Ya. Jadi kan ya semoga aja lah ada hukum yang benar-benar membuat jera orang yang terlibat di situ gitu. Karena dia tahu bahwa itu harus diberantas, kok malah dia pula yang ininya ya. Sepakat, saya juga setuju. Setuju, Mi. Berikan sanksi yang lebih berat mestinya. Jadi gini, nanti takutnya gini, biasa. Sudah kita buat undang-undang itu nanti masuk lagi HAM dan segala macam, jadi bentrok-bentrok aja terus nggak ada hasilnya gitu. Jadi jangan itu tadi saya hanya bisa sampaikan, jangan putus asa. Masih yaitu tadi, Allah tidak diam. Ya, benar. Allah tidak diam, Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Jadi lakukan aja yang baik. Insya Allah akan baik jadinya. Jadi kalau ada oknum tadi, habis itu kita bicara bagaimana menindaknya gitu. Sementara nanti ada lagi hukum hak asasi manusia yang dikenakan kepada kita misalnya. Tapi saya yakin dan percayalah, mana hukum HAM itu juga ada aturan, ada ketentuan. Kalau tidak ada misalnya tidak ada pengekangan kepada dirinya, tidak ada pemaksaan kepada orang itu dirinya, itu nggak akan kena HAM, nggak akan kena HAM. Hanya saja sekarang kan kadang-kadang ada aja yang mengatakan bahwa iya Umi, ini hukum kita ini tumpul ke iya kan, tumpul ke atas, tajamnya ke bawah, dia bilangnya. Nah, jadi sebagian ada mikir seperti itu. Ini yang harus memang dirubah. Betul. Terutama oleh lembaga penegak hukum, karena kita tidak mau juga hukum itu dibayar. Jadi saya sebagai anggota DPD hari ini tentu menyampaikan kepada seluruh masyarakat, lembaga penegak hukum, lakukan hukum itu dengan baik. Kalau dia sebagai hakim, lakukan penegakan hukumnya, sanksi-sanksinya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Benar. Jangan lihat dia siapa gitu. Betul. Ya, jangan subjektivitas tapi objektivitas saja. Benar sekali. Gitu ya. Jadi itu sama kita. Jadi kita tidak mau yang seperti itu. Banyak masyarakat saya turun, iya Bu Miss Harti gitu ya. Bu Miss, ini hukum, apalagi saya sekarang di Komite 1. Komite 1 itu bidangnya itu hukum pemerintah dan agraria. Jadi itu mitra kami itu menteri Kemenkumham gitu ya. Itu mitra kita. Jadi kalau ada masalah di lapangan itu kita bisa pada saat rapat kerja bersama menteri, kita bisa sampaikan. Kemarin juga kita bertemu dengan menteri Pak Mahfud MD untuk rapat kerja bersama dengan Komite 1. Di situ kita juga membahas bagaimana kesiapan dalam pemilu, bagaimana mengatur bagaimana supaya persatuan dan kesatuan Indonesia ini terbalut dengan NKRI, kan gitu ya. Jadi jangan sampai kita terpecah belah, apalagi ya tahun-tahun politik ini ya. Betul. Bahwa memilih itu mah silakan hak individu. Memiliki hak individu, tetapi bagaimana untuk mensukseskan pemilu itu hak bersama. Betul. Nah, jadi hak kita semua. Jadi kita maunya semua lancar, semua baik, ya otomatis ya kita jalankanlah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Yang mudah-mudahan nanti generasi selanjutnya bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang benar-benar ada di jalan yang lurus. Betul, berkarakter, disiplin dan tegas ya. Siap. Enggak bertele-tele. Bertele-tele ya. Jauh. Oke, anak muda. Kalau dilanjut ini pasti lama kita bincang-bincang Umi. Tapi yang kemarin kita bahas itu kan ada pertanyaan yang sangat serius kepada Umi. Itu sifatnya agak sensitif ya. Takutnya menyinggung atau gimana nanti saya nggak enak sama Uminya gitu. Iya, nggak ditanyakan. Boleh. Tanyakan aja, nggak masalah. Umi maafin ya Umi. Gimana? Apa itu? Jadi Umi ini berapa bersaudara? Oh, Masya Allah.
Jadi Mohon maaf Umi. oh ditanya saya berapa bersaudara gitu ya. Oh, Ini bincang penutup kok, lah ini. kok Mas Fadli ragu-ragu banget gitu bilangnya ya. Takut, Umi. Gini. Jadi kami berenam. Jadi kita berenam bersaudara. Jadi alhamdulillah qadarullah ya. Allah mentakdirkan kami dilahirkan dari rahim seorang ibu, Ibunda Dr. Haja Maimunah Umar. Dengan ayahanda Dr. Andes Haji Maridin Arbis. Jadi kami berenam, 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Oh, imbang ya. Jadi saya ya putra, putri, putra, putri, putra, putri yang terakhir. Oh, saya ya. memang gitu Selang-seling, selang-seling lah. Oh, hebat pabriknya. Memang keren. Selang-seling. Selang-seling. Iya, ya. Ini ya. anak keberapa? Anak ke-6. Oh, paling bungsu nih. Terakhir, paling bungsu. Terus saudara kandung itu Iya. terjun di politik Di semua? politik ada nggak Mi? Kalau yang di politik dari 6 orang itu sebenarnya 3 orang yang berpolitik. Ya 3 orang. Yang pertama Bang Husni Tamrin itu dulu pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar dari P3. Pada masanya ya. Habis itu di bawahnya Kak Marieni itu juga dulu pernah menjadi bendahara Partai Golkar dulu ya. Sekarang kayaknya pindah haluan dia. Pindah Jadi dia mencoba perahu baru. Perahu baru. Bendera baru. Bendera Iya, baru. habis itu saya anak bungsu. Jadi saya ini memang dulu lama juga di partai, mungkin disitulah ditempa ya. Bagaimana kita berpartai, bagaimana kita independen dan saya merasakan itu gitu. Karena waktu di partai ya otomatis ya kita ada ketua partai ya. Ada ketua partai, ada visi dan misi partai yang harus kita angkat, yang harus kita perjuangkan. Sementara sekarang independen, DPD independen ya apa yang kita lihat kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi keresahan masyarakat itu bisa kita angkat dan itu tidak ada intervensi dari manapun kecuali diri kita sendiri. Jadi yang sekarang moral saya ini sekarang lagi membawa bagaimana Riau yang kita cintai ini daerah kelahiran saya gitu ya. Malu saya rasanya aku nggak buat apa-apa nih untuk Riau ini gitu ya. Jadi itu yang saya harus perjuangkan, mengambil bagaimana anggaran pusat jatuh ke Riau lebih banyak, mengambil program-program yang dari pusat itu untuk sampai ke Riau, membangun karakter anak bangsa dengan membagikan 7.000 Al-Quran, membangun anak-anak yang ibu hamil dan balita dengan membagikan biskuit makanan tambahan ibu hamil dan balita misalnya. Jadi itu kita berikan jadi untuk masyarakat. Jadi apa kaitan tadi itu kakak beradik? Iya, jadi dengar dari Om Ibe. Iya. Kan ada salah satu yang sedang memimpin daerah Kampar. Oh ya. Beliau ini hubungannya sama Umi? Ya, jadi alhamdulillah nih PJ Bupati Kampar yang sekarang Haji Muhammad Firdaus SEMM itu adalah abang kandung saya, pas di atas saya. Oh, pas di atas laki Umi. perempuan. Berarti berempat Naomi yang terjun di politik. Sebenarnya Bang Firdaus itu bukan karir politik, dia ASN. Beliau ASN yang sekarang sebagai PJ. Jadi pejabat namanya, pejabat di Bupati Kampar. Jadi itu bukan jalur politik. Itu jalur ASN-nya. Sama kayak yang PJ Wali Kota. Ya, baru sekarang. sama. Jadi kalau PJ itu harus pegawai negeri. Dalam ketentuannya seperti itu. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu Jokowi ya Pak Presiden kita menetapkan PJ itu sesuai dengan aturan rule-nya. Dari mana itu? Usulan dari 3 aspek. Yang pertama kalau untuk kabupaten kota, yang pertama usulan dari kementerian dalam negeri, yang kedua usulan dari gubernur, dan yang ketiga usulan dari DPRD setempat. Jadi dari 3 usulan itu 3 9 kan mengerucut, nanti dari 3 itu mengerucut jadi 3. Dari 3 dipilih oleh Pak Presiden satu. Nah, dan alhamdulillah hari ini PJ Bupati Kampar itu abang kandung saya, pas di atas saya. Ya kita berdoa ya, semoga Kampar ini bisa dibangun menjadi Kampar yang lebih baik. Dan orang Syahulu Mi. Benar. Putra daerah Syahulu. Putra daerah. Dan Termasuk kita juga Umi. berdoa nih Mi. Mudah-mudahan Pak PJ bisa datang ke sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu apa tuh signalnya ya? Saya
itu tanda-tandanya. pertanyaannya. Oh iya ya. Intinya Jadi, itu. Ya, jadi insya Allah pastilah beliau mau. Pasti Amin, ya beliau Allah. mau. Amin, ya Allah. Karena ini adalah kesempatan yang sangat baik ya. Podcast ini cara bagaimana seorang pemimpin itu menyampaikan kepada khalayak banyak, kepada masyarakat apa program-programnya. Dan saya tahu betul bahwa Bapak Muhammad Firdaus SEMM ini bukan karena saya adiknya ya, karena saya mendengar apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu saya lihat gitu. Jadi saya melihat betul bagaimana beliau berkomitmen untuk membangun Kampar ini lebih baik. Betul. Dan ini masanya, karena ini orang Kampar sendiri gitu ya. Kampung halaman putra daerah Kampar, bangun Kampar. Dan kami pun sangat bangga Umi. Ya. Kami selama di Kepemudaan Karang Taruna, Ya. Bupati Kampar yang intens, Insya Allah beliau. Ya, alhamdulillah. Walaupun hanya kita lihat pergi duduk sana, pergi berkunjung ke sana, Lah itu bagian itu dari sangat-sangat berharga bagi masyarakat. itu bagian dari bagaimana caranya dia membangun. Itu. Kalau dia berjalan, dia melihat. Ah. Dia melihat kondisinya. Dia melihat oh jalannya ternyata lubang-lubang. Dari mana celah kita bisa ambil? Dari anggarannya. Misalnya dia jalan terus dia lihat dia mendengar keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat itu akan menjadi poin tersendiri bagi beliau untuk bisa membagi anggaran-anggaran untuk poin yang dimaksud. Sampai apa Umi? Pemuda kita sampai ada nelpon ketua. Sangat-sangat tersanjung ketua, aku memberi kata sambutan di depan PJ Bupati Kampar. Sangat senang Umi karena beliau ada datang suatu desa, pemuda kita menyambut, mereka sangat senang beliau hadir di situ. Dan seharusnya seorang pemimpin itu seperti itu ya, Betul. Umi. Terjun langsung ke Terjun lapangan. langsung ke lapangan. Supaya ya dia langsung mendengar nih keluh kesah Betul. masyarakat tuh apa yang terjadi di lapangan ini sekarang. Ya, jadi saya juga sangat sangat kecewa sebenarnya. Ada bahasa-bahasa yang bilang, wah PJ ini masih baru ya. Tanggal 23 Mei baru dilantik. Ya, Mei, Juni, Juli baru 2 bulan. Ya. Beliau itu di minggu pertamanya saja, pada saat kami sama-sama datang ke Bangkinang gitu lewat tol. Kan lewat tol tuh, lewat tol kita ke Bangkinang. Pas waktu keluar tol itu jalannya sudah berlubang-lubang. Apa beliau sampaikan kepada kami? Wah, ini harus kita perbaiki. Benar. Baru 2 minggu, Langsung nih. udah diperbaiki. Sekarang lihat keluar dari mau ke Bangkinang. Gak ada lagi jalan yang berlubang-lubang. Itu pertama tuh yang beliau lakukan. Saya langsung actionnya. Artinya apa? Memang kita beri ruang dia. Dia nih orang pintar, dia orang birokrat. Orang yang sudah terbiasa dengan itu semua. Dia panggil tuh di bulan pertama kok nggak salah saya, dia panggil OPD-OPD-nya, presentasikan kepada saya apa programnya, anggarannya berapa, apa yang belum, apa kendalanya, sampai seperti itu. Karena apa? Beliau ingin supaya Kampar ini betul-betul ditangani oleh orang-orang yang profesional yang pertama. Yang kedua dengan orang-orang yang ikhlas berjuang. Karena betul-betul banyak yang mungkin beliau lihat di Kampar ini yang tidak bersesuaian. Ya mungkin punglinya di mana-mana. Jadi hanya Kampar aja sih. di mana-mana kan. Daerah. Ya, jadi makanya saya sangat berharap ya melalui podcast ini masyarakat Kampar juga bisa melihat dan mendengar, kita beri ruang kepada beliau untuk membangun Kampar. Karena banyak program-program yang beliau sampaikan gitu, yang hendak beliau lakukan, siapa yang akan membantu beliau? Tentu kepala dinasnya. Jadi ini juga dalam waktu tidak lama beliau akan melakukan assessment terkait dengan kepala dinas. Tentu beliau melihat ada mungkin ketidaksesuaian antara ilmunya dengan bidangnya mungkin ya. Jadi sehingga tidak begitu elok, begitu baik untuk menjalankan pembangunan yang ada di Kampar. Jadi kita beri ruang lah ya. Saya pikir kita beri ruang kepada beliau untuk bisa menjalankan kepemimpinan menjadi PJ Bupati Kampar ini, sehingga beliau juga enak gitu. Jangan terus dia sudah melakukan apa terus dibilang apa. Jadi sebenarnya kalau di kita nggak ngambil pusing sebenarnya begitu gitu. Yang penting berbuat ya Umi. Iya, Yang penting kita berbuat ya Umi. Iya, jadi kita berbuat aja. Kita lakukan yang baik. Kalau kita perhatikan yang begitu-gitu pening kepala.
tetapi kita juga nggak mau yang begitu-gitu muncul. Karena kalau yang begitu muncul kan otomatis kan tidak support akhirnya. Nah, dan membuat pikirannya jadi ini juga kan. Banyak seperti itu Mi ya. Kalau kita udah di atas kan angin tuh semakin kencang. Ya. Yang nggak suka tuh pasti banyak. Ya, Ya macam kita aja Karang Taruna Umi kalau Umi mau tahu. Skopnya yang kecil Skop yang kayak kecil gitu. aja Umi, kita melaksanakan kegiatan Facebook kita sampai kena take down. Ada aja yang ngiri ada Umi. ya. Ada Yang aja, Umi. baik aja ada aja. Iya, iya. Jadi, betul. ya. Makanya mudah-mudahan yang nggak baik-baik itu Allah kasih. Amin. Amin. Allah, Amin. Allah kasih Jadi, kekuatan, gini, Bang. penerangan Karena gitu ya. kita skopnya kepemudaan nih, kita minta sama Umi untuk wejangan khusus ke kepemudaan lah. Ya. Supaya kami nanti bisa berbuat lebih, dan mungkin salah satu yang tadi yang Umi bilang ada yang penyampaian begini ya jangan dipedulikan, yang penting kita selalu berbuat kan Umi. Jadi kami minta Umi beri wejangan lah kepada kami khususnya di Kata-kata yang kepemudaan. untuk bisa memotivasi, Memotivasi. Kita sebelum kita tutup ini Iya. podcast Oh, ini. siap. Saya sampaikan kepada seluruh anak muda lah ya hari ini ya, Ya. bahwa ini zamannya anak muda. Bonus demografi hari ini 60% itu adalah anak muda. Artinya apa? Anak muda mana? Apakah kita mau anak muda yang hanya menjadi penonton atau kita mau jadi peran utama? Bener gak? Benar. Otomatis apa? Gunakan waktu sebaik-baiknya bagi anak muda. Yang kedua, ambil kesempatan yang itu baik, ambil kesempatan cepat. Jadi ini sebenarnya sama dengan moto saya. La tu'akhir amalaka ilal ghadi anta malihul yauma. Jangan kamu tunda pekerjaan kamu sampai esok jika kamu bisa lakukan hari ini. Jadi itu moto saya sebenarnya. Jadi itu moto juga bisa untuk anak-anak muda sekarang. Ambil kesempatan itu. Kapan kesempatannya? Sekarang. Sekarang bonus demografi anak muda. Sekarang banyak di mana-mana anak muda. Momennya lah ya. Momennya hari ini, dan ambil kesempatan itu. Jangan malas dan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu sih. Keren. Buat teman-teman yang anak muda bukan baru khususnya ingat tuh pesan Umi tadi apa? Jangan ambil ya, Jangan buang menunda-nunda, waktu. buang Nah. waktu. Ya. Kalau Ambil bisa kesempatan. dilakukan sekarang, lakukan sekarang. Jangan ditunggu-tunggu. Oke? Jangan ditunggu-tunggu. Jangan ditunda-tunda. Nah, buat kalian yang masih terpengaruh sama yang namanya narkoba dan segala macam, tinggalkan. Mari ke sini kita rangkul. Ya, Ya. itu satu lagi sebenarnya. Ya. Satu lagi. Manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Tak ada manusia yang sempurna. Ya, yang sempurna itu malaikat. Betul. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, itu masa lalu kita, dan kita harus tata masa depan kita yang lebih baik. Wow. Jangan lagi kita gubris yang masa lalu, udah kita hadapkan masa depan aja. Gitu. Oke, terima kasih Umi. Siap, Waktunya, sama-sama. mohon maaf udah mengganggu waktunya Sama-sama Umi. Mas Fadli, Ya, sama-sama Umi, kami minta terima Malindo, kasih. Ketua Karang Taruna hebat. Amin ya Allah. Makasih Umi gitu ya. telah support dan mau hadir. Caleg Umi. Saya doakan semoga Malindo jadi wakil rakyat Amin ya Allah. Amin ya Karena Allah. wakil rakyat peduli itu Amin. memang kita harapkan ya. Amin. Amin. Makasih Umi. Makasih kehadirannya udah datang ke rumah Siap. kami Umi. Terakhir Umi nih. Ada Cindera hadiah ya, mata cindera dari mata. ini. Oh. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Oh gitu Ini ya. parfum Umi. Oh, Terus siap. ini sabunnya Terima kasih Alba Wangi. satu aja sabun. Satu di depan, di belakangnya nanti banyak. Ini untuk nyuci mobil Umi aja nggak cukup nih Bang. Untuk nyuci. Iya kan, ini Satu hari nggak tamu mungkin. tamu ke rumah Umi udah berapa orang gitu. Oh, Kita kasih satu sama Umi. Enggak. Jadi ini satu yang memotivasi untuk bisa beranak buah banyak lagi. Amin. Amin, amin. Jadi siap insya Allah kita berkolaborasi. Amin, makasih, Umi. Nanti kita bantu untuk pengurusan surat-surat izin dari Alhamdulillah. teman-teman yang UMKM ini sehingga bisa dipasarkan di suara-suara yang Amin, amin ya Allah. Oke, makasih, Makasih, Umi. makasih Mole. Mole dan Alba juga Alba terima Wangi. kasih kepada Alba Wangi. Mudah-mudahan sukses semua ya. Amin. Terima kasih juga buat Kampung Musisi yang Kampung Musisi. support, Support. tulus, ikhlas Ikhlas membantu dan podcast membantu. ini berjalan lancar. Siap. Thank you Kampung Ombeng. Musisi Kepala Suku Ombeng ya. Oh, Ombeng ya. Ombeng. Sekian dulu podcast dari Media Kreatif Media Kampar. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.